Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa kana Abdullah al-Maghrabi rahimahullahu ta'ala yaqul al-fakirul mujarradu 'anid dunya wa illam ya'mal syai'an min a'malil fadha'ili afdalu min haula'il mutahabbidina wa ma'amud dunya bal dzarratun min amalil fakiril mujarradi afdalu minal jibali min a'mali ahli dunya. Wa kana sayyidi Abul Mawahib Ad-Radili rahimahullah yaqul al-ibadatu ma'a mahabbatid dunya syughlu qalbin wa ta'mu jawarihi fahiya wa in kasurat qalilatan wa innama hiya kasiratun fi wahmi sahibiha wa hiya suratun min ruhin wa asbahun khaliyatun wa yuhadiyatin wa lihadza tara kasiran min arbabid dunya yasumuna katsiran wa yusalluna katsiran wa yahujjuna katsiran wa laisa lahum nurus subhan wala halawatal ibadati. Wa kana Abdullah al-Maghrabi rahimahullahu ta'ala yaqul, adalah Tuan Syekh Abdullah al-Maghrabi rahimahullah pernah berpendapat, al-fakirul mujarradu 'anid dunya, orang yang fakir, yang kosong tangannya dari dunia, jadi orang miskin yang tidak punya apa-apa tentang dunia ini. Wa illam ya'mal syai'an min a'malil fadha'ili, meskipun ia tidak beramal sesuatu dari keutamaannya amal, bukan yang wajib ya. Kalau yang wajib kan harus gitu. Jadi kalau ada orang miskin, dia orang membangun dia tidak bisa membantu ya, karena nggak punya uang ya. Ibadahnya pun ibadah sunnahnya tidak sehebat orang lain ya. Afdalu min haula'il mutahabbidina wa ma'amud dunya, orang miskin itu lebih bagus ketimbang ahli ibadah tetapi bersama mereka ada harta ya. Ini pendapat sufi ya, ulama sufi Abu Abdullah al-Maghrabi. Orang miskin ibadahnya pas bandrol, biasa-biasa saja. Kalaupun dia ibadah sunnah tidak sehebat orang lain gitu. Tidak monumental gitu yang dilakukan oleh orang miskin dengan keterbatasannya. Masih lebih bagus ibadah orang miskin yang gak punya harta itu ketimbang ahli ibadah tetapi banyak harta di tangan mereka. Nah ini gak mudah kita memahaminya, karena memang orang yang susah itu ya, dia lebih dekat dengan Tuhan. Ini kalau kita lagi susah, sama kita lagi senang, dekatan mana sama Tuhan? Sebenarnya kita udah bisa jawab gitu ya. Sepanjang hidup kita lagi susah benar. Sama lagi banyak duit, enak, dekatan mana? Lagi susah. Berarti bagusan kaya atau bagusan miskin? Bagusan miskin dong kalau seandainya ukurannya kedekatan dengan Tuhan. Tapi manusia
manusia pengennya dekat sama Tuhan, rezekinya tetap banyak gitu loh, maunya kita itu. Jadi kenapa disuruh miskin? Kenapa disuruh tidak banyak harta? Karena perut lapar. Orang yang perutnya lapar, sholatnya dengan orang yang perutnya kenyang nggak sama. Di tubuhnya udah terasa, ya. Hal yang tidak menyenangkan itu bangun malam, perut lapar, air dingin, cuaca dingin, berat. Tapi kalau dia mengesampingkan itu semua, maka dia merasakan kenikmatan beribadah yang disebut dengan halawatul ibadah. Ini jangan, ya, dan ini tidak bisa dipahami secara teori, tidak bisa. Dia harus dipahaminya itu dengan diikuti. Ya, kalau kita mengikutinya maka kita akan merasakan. Jangan heran kalau kajian-kajian tasawuf ini indah di telinga, mudah dipahami dengan hati, tapi berat untuk diamalkan. Padahal dia tadi udah jawab, lagi susah sama lagi kaya, dekatan mana sama Allah? Lebih susah. Berarti kalau begitu konklusinya lebih bagus miskin dong dari kaya. Nggak mau. Nah itu kan berarti ada yang paradoks. Dalam jiwanya itu ada yang bertentangan. Dia mengakui, tapi dia menolaknya. Ya, jadi bayangkan kalau orang nggak belajar tasawuf, maka nggak ada pembanding cara berpikir kita. Selama ini kan nggak ada pembanding cara berpikir kita. Kita menganggap hidup kita ini udah benar banget gitu. Saya pernah dapat, ya, penilaian oleh salah seorang jenderal, ya, bintang 4. Jadi dia nonton TV. Waktu itu saya bilang, kasusnya ini, saya lupa temanya apa, tapi saya bilang, ada orang punya anak 5, yang 4 nih kaya semua, pejabat, direktur, semuanya. Ada yang jabatannya tinggi, ya, saya sebut begitu. Tapi yang satu susah diatur. Yang satu nggak mau bekerja, bikin nangis orang tua, merusak, jelek nama keluarga. Kalau ketangkep, maka dia, kakaknya itu mengeluarkan duit mau nggak mau untuk mengeluarkan dia, memalukan. Kemudian saya bilang gini di TV One, yang membuat ibunya bangun malam itu yang 4 apa yang 1? Yang bisa bikin nangis ibunya di hadapan Allah itu yang 1 apa yang 4? 1 tetes dari ibunya menangis dengan dekatnya dia kepada Allah itu, dengan amal ibadah kebaikan anak ini, nggak ada apa-apanya kebaikan anak ini menyenangkan. Kalau begitu bagusan yang 4 mau bagusan yang 1. Nah itu ada jenderal melihat itu, dia kemakan, maka dia berusaha mencari nomor saya untuk ketemu. Dia minta pencerahan. Menurut dia kena dia. Menurut dia kena dia. Dia merasa paling berjasa sama ibunya. Ternyata yang membuat dekat dengan Tuhan bukan dia, tapi anaknya yang bontot itu, yang merongrong kehidupan. Orang gak mau, bagusan yang 4 bagusan yang 1. Susah. Nah itu ya. Jadi ada hal-hal yang secara nilai kita bisa memahaminya, tetapi secara faktual rumit kita untuk menerima. Ya. Jadi Bapak, kalau kita sedang
dosa, jangan habis kita menumpahkan kebencian kepada orang-orang yang menyebabkan kita jadi susah dan lain sebagainya. Bisa jadi ada sisi positifnya kalau kita mau berpikir. Cuma ini kembali lagi, kalau pelajaran tasawuf itu rumit kalau diteorikan, karena dia hanya bisa dipahami kalau orang melakukan. Baldaratun min amalil fakiril mujarradi, bahkan satu berat molekul dari amalnya orang fakir yang tangannya kosong dari dunia, afdalu minal jibali min a'mali ahli dunia, lebih bagus ketimbang bergunung ibadah yang dilakukan oleh seseorang tapi ahli dunia, mereka itu bergelimang dengan harta. Bagusan orang miskin. Jadi kalau kita bisa memahaminya, filosofinya, kenapa disuruh puasa sebulan? Menurut takaran Allah itu 1 bulan itu orang sudah paham betul bagaimana cara hidup bermasyarakat. Untuk timbang rasa kepada orang lain, puasa itu sudah cukup. Syaratnya puasanya, berbukanya jangan dendam. Sebab kalau bukanya dendam, artinya berbuka itu akumulasi dari sarapan, makan siang dan malam dijadikan satu, maka dia nggak mendapatkan kecuali pahala berpuasa saja. Tapi kalau benar-benar dia puasanya tidak dendam, ya maka dia sudah cukup dididik sama Allah 1 bulan untuk jadi orang yang peka. Pertama, orang yang puasa itu mengatakan haus itu nggak enak, lapar itu nggak enak, berat, kering, membatasi gerak. Nah, itu 1 bulan orang sudah berubah karakternya. Bahkan ulama sufi mengatakan Ramadan itu bukan siang. Kan kita puasanya siang. Ramadan itu bukan siang, tapi siang dan malam. Jadi malamnya juga dia ketika dia boleh makan, tapi maknanya tidak sebebas, tidak bulan Ramadan. Nah, baru dia bisa menghasilkan nilai Ramadan. Wa kana Sayyidi Abdul Mawahib As-Salili rahimahullah yaqul, adalah tuanku Abdul Mawahib Asy-Syadzili rahimahullah pernah berpendapat, al-ibadatu mahabbatid dunya syughlu qalbin, ibadah disertai dengan mencintai dunia ini syughlu qalbin, menyibukkan hati. Ada orang baru hidupnya, dia tadinya miskin gitu. Kemudian tanah rumahnya itu sebagian karena gusur jalan, pelebaran jalan, maka di tangannya ada duit. Waktu ada duit itu nggak ngaji, kemana dia? Pelesir, karena memang dia tadinya nggak pegang duit gitu. Dia pelesir. Ya. Nah, itu kan sebenarnya fakta itu. Ya. Jadi ibadah mahabbat itu sughlu qalbi, menyibukkan hati. Lagi sholat, itu dia pikirin tadi habis ngasih adiknya, kakaknya, kita kemana? Kembalian kita kemana? Terus ada yang tahu nggak? Dia pakai sambil sholat, dia pegang itu, ada kuncinya ke bawah apa enggak? Lagi sholat. Ya. Wa
jumlahnya anggota tubuh. Sholat tapi ditambah banyak harta gitu, takbul jawari, melelahkan tubuh. Kenapa dia lagi sholat sudah kepikiran gitu. Itu satpam rollingnya bener banget, gudang dijaganya bener banget. Ya, itu yang maksudnya. Syughlu qalbin wa ta'bu jawari fahiyah nilatan. Meskipun banyak bilangannya, nilainya sedikit. Kenapa? Karena hatinya nggak larut dengan ibadah yang dikerjakan. Iwaan kasurat, meskipun banyak ibadahnya kholilatan, ya. Makanya kasiratun fi wahmi sahibiha. Sesungguhnya ibadahnya kasiratun fi wahmi sahibiha, banyak menurut dugaan si pelaku. Kita ini sering beribadah, kita menganggap sudah, ya, artinya sudah bagus, sudah banyak, sudah benar. Waham itu bukan, waham itu di bawah zon. Jadi kalau yang yakin, bahasa Arab tuh yakin itu maknanya 95 sampai 100 itu disebut dengan yakin. Ya. 75 sampai dengan 95 itu disebut dengan zon, dugaan kuat. Di bawah 75 namanya wahmun, dugaan. Nah, kita sering waham, sering menduga ibadah kita itu udah bagus. Akhirnya kita nggak koreksi. Kita menganggap ibadah kita udah banyak, kurang memperhatikan nilainya yang kita perhatikan. Itu semua orang, ya. Pada tahapannya itu dia akan pada masa tahapan seperti itu. Jadi menduga sudah banyak. Wahia suratun bilahuhin, ibadahnya suratun, bentuk bilahuhin, tanpa ada ruhnya. Jadi apa? Patung. Ibadah orang yang semacam itu suratun, ada bentuknya, bilahuhin, tapi tidak ada ruhnya, nggak bergerak. Patung ibadah. Wa asbahu khaliyatin ghairu haliyatin, sebagai, ya, asbahu khaliyah, tampilan yang kosong, ghairu haliyatin, tanpa ada perhiasan, ya. Walihada tara kasiran min arbabid dunya yasumuna katsiran. Atas dasar ini kau bisa lihat kasiran min arbabid dunya, banyak pelaku-pelaku, orang-orang yang centang dengan dunia itu, yasumuna katsiran, mereka banyak berpuasa. Wa yusalluna katsiran, mereka banyak sholat. Wa yahujjuna katsiran, berulang-ulang kali melakukan ibadah haji. Wa laisa lahum nuruz zuhma, tapi mereka tidak nampak dalam wajahnya itu cahaya zuhud, ya, tidak nampak, tidak terlihat cahaya zuhud. Zuhud itu hidup di mana orang memiliki tapi tidak mencintai. Kalau dia punya harta, dia punya barang. Kenapa dia punya banyak? Karena dia pedagang, karena dia pebisnis, karena dia profesional. Maka
ditaruh emasnya di berangkas, ditaruhnya kendaraan di garasi, karena hatinya tidak ditaruh apa-apa kecuali hanya untuk persemayam hadratullah. Nah kalau masuk di hati lagi sholat aja ingat pekerjaan, ingat kepemilikan, ingat urusan. Nah itu maknanya tidak zuhud. Ya, itu tidak zuhud. Jadi bukan nggak boleh, tasawuf itu bukan ajaran miskin fafa tidak memiliki harta, bukan. Bukan. Dan salah kalau ada orang yang mengartikan. Walaupun ada yang memang aslinya begitu. Ada kurang lebih 300 orang di masa Nabi itu. Mereka disebut dengan ashabus suffah. Mereka nggak mau bekerja sehingga punya harta banyak, hanya untuk beribadah, mempertaruhkan Islam, hidup, makan dan minum cuma meluruskan tulang belakang. Apakah kita harus mencontoh model yang ini? Enggak. Intinya mereka itu zuhud. Nah jadi boleh kita memiliki, tapi kita harus punya sifat. Wa haqiqatiz zuhdi fid dunya, hakikat zuhud di dunia itu wa tarkul maili ilaiha bil mahabbah, meninggalkan kecenderungan dengan dunia dengan cinta. Jadi kecenderungan cintanya nggak ada. Dia pebisnis, maka dia usahakan dagang, mencari keuntungan. Tapi ketika keuntungan itu dia tidak dapat, tidak jadi masalah, karena menurut dia mencari rezeki itu wajib ikhtiar, tapi tidak wajib dapat. Ketika terbakar, ketika kena musibah, dia nggak menjadi leleh, luluh, lantang, hilang semangat dan lain sebagainya, karena memang itu bukan punya dia. Yang belum dia kirim ke akhirat itu belum punya dia. Jadi uang yang di bank itu belum punya dia. Kalau dia sudah kirim ke akhirat, nah itu baru punya. Namanya malun mamluk, ya, rezeki yang dia kuasai. Kalau yang kita makan, yang kita minum, besok pagi sudah kita buang di septic tank, di WC kita buang. Dan itu ya cuma berapa jam di dalam tubuh kita, ya. Jadi hakikat zuhud itu tarkul maili ilaiha bil mahabbah, ya, meninggalkan kecenderungan cinta kepada dunia. Jadi cintanya yang nggak ada, bukan dunianya yang tidak. La biqul bil yadi minad dunya, bukan kosong tangannya dari dunia, bukan. Jadi orang yang zuhud bisa jadi orang yang paling kaya di kampung kita, tapi orang yang paling zuhud. Li ada minah syari'in anil tijarati wa an amalil harfi, karena tidak ada larangan asyari' yang membuat syariat Allah maupun nabinya tidak melarang anit tijarati, untuk berdagang. Enggak ada larangan berdagang. Wa amin amalil harfi, dan melakukan pekerjaan yang profesional, enggak ada larangan. Mau jadi apa aja kan boleh, ya. Wala qaila bidzalika, dan tidak ada yang mengatakan itu enggak boleh mencari berdagang. Enggak ada pendapat yang mengatakan itu. Wa inna ma darajat jumhur sahabati wa tabi'in ala khalwil yadi minad dunya liyaqtadi bihim al muhajjibuna
an musyahadatil akabir. Sesungguhnya membuat derajat, membuat level, tingkatan jumhur sahabati, oleh mayoritas sahabat Nabi, wa tabi'in, dan ulama-ulama pengikut para sahabat tabi'in, ala hamil yadi minad dunia, bahwa mereka mengosongkan tangannya dari dunia itu liyak tadi bihim, agar dirinya bisa mengikut kepada mereka. Siapa itu? Al-muhajjibuna an musyahadatil kabair, orang-orang yang terhijab dari menyaksikan hal-hal yang besar. Jadi al-muhajjibun, orang-orang yang terhijab, orang-orang yang matanya tertutup, al-musyahadatil akabir, dari menyaksikan peristiwa-peristiwa besar. Nah, jadi mesti kita paham apa yang dimaksud dengan musyahadatul akbar atau akabir, ya, jamaknya akabir. Ada di kalangan para mutasawwifin, ya, orang-orang yang dekat dengan Allah, mereka disebut dengan waliullah, disebut kekasih-kekasih Allah itu. Mereka itu bisa menyaksikan hal-hal yang tidak disaksikan oleh orang-orang yang mahjub. Seperti contohnya lah yang paling mudah, Ramadan itu banyak orang yang tidak bisa menyaksikan Lailatul Qadar. Itu umum, orang nggak bisa menyaksikan. Tapi ada orang yang mau datang saja dia udah tahu nih. Ketika sore hari dia bilang ini nanti malam Lailatul Qadar. Dari mana dia tahu? Instrumennya, pengantarnya, mukaddimahnya dia sudah tahu melihat cuaca. Maka mereka berbuka itu sekedar berbuka saja, karena mempertahankan puasa dalam pengertian mempertahankan lapar. Orang yang perutnya kenyang tidak akan bisa melihat Lailatul Qadar. Itu salah satu contoh. Nah, kenapa sahabat Nabi, kenapa tabi'in mereka itu tidak mau bermegah-megah? Dia tanya, bagaimana caranya bisa seperti itu? Perutnya harus lapar. Bagaimana caranya untuk bisa lapar tapi kuat? Ya, maka harus dipaksakan. Nah, memaksakan itu yang melahirkan kenikmatan. Jadi ada kemudahan yang melahirkan kenikmatan. Kita ngurusin KTP, ngurusin paspor, ngurus apanya, ada yang bantuin, maka melahirkan kenikmatan. Tapi ada orang susah payah urusannya beres gitu, dan dibantuin. Dia sebenarnya lebih nikmat ketimbang orang yang diurusin orang. Nah, itu yang disebut dengan musyahadatul akal. Maka mereka mulai mengikuti gitu. Ya, sahabat itu ngikutin. Kenapa kok Nabi banyak? Kan Nabi itu kalau dia bilang tolong ini hasil rampasan perang separuh buat saya, nggak ada yang membantah, nggak ada yang nolak. Kenapa Nabi tidak mau? Ketika makan juga tidak mau berlebih. Bahkan Nabi tidak mau, saya pernah cerita, Nabi itu tidak mau minum yang dicampur, nggak mau. Ya, jadi beliau kalau minum susu ya susu aja. Kalau minum madu ya madu aja. Tapi nggak mau. Jika ada orang memberikan minuman, warnanya menurut dia aneh, nggak diterima. Dia bilang, lihat gelas. Syurbatani fi ina'in wahid. 2 minuman dalam 1 gelas. Nah, ya. Lala. Ana la aku nggak mau minum. Walakin la akram, tapi aku tidak mengharapkan. Tapi Nabi nggak mau. Kenapa dianggapnya berlebihan?
dia memang. Thailand berapa buah di dalam. Musim panas mahal, es campur orang beli. Kenapa? Tapi kalau Nabi nggak mau karena banyak. Jadi itu yang disebut dengan ya musyahadatul akam. Falidzalika azharu lahum zuhda fid dunya bi hadbil yadi. Atas dasar yang demikian itu maka mereka menampakkan diri mereka itu az-zuhd, ya azhar-zuhd, ya azhar-zuhd fid dunya, mereka menampakkan zuhud di dunia bi hadbil yadi dengan mengosongkan tangannya. Ini yang saya bilang tadi, yang aslinya itu begitu. Wa nahum an tabassut fi dunya, dan mencegah diri mereka itu dari berluas dalam urusan dunia. Nggak mau. Kita punya mobil 2, punya duit beli lagi nggak? Beli lagi. Punya rumah 2, punya duit beli lagi nggak? Nah itu tabassut, ya berluas-luas fi dunya khaufan alaihim ayyadkhulu fi mahabbatiha, takut mereka memilikinya itu tadi masuk fi mahabbatiha, masuk mencintai yang dia punya. Jadi yang dia takut itu mencintainya, bukan memilikinya. Sehingga lebih baik tidak punya saja. Nah itu diikuti oleh kaum al-awwalun, daripada susah nanti menjaga diri udah gak punya. Jadi orang bekerja dia nggak mau bekerja, dia ikut cuma bantu cakap tangan. Bapak di dalam dunia pertanian itu di Jakarta, di Jawa, di Pasundan itu sama. Kalau orang nanam padi dia menjadi pembantu, maka dia ikut menanam. Dia cuma dikasih makan, ya dikasih makan tapi nggak ada gajinya. Dia dapat makan, dia bekerja makan. Nah, dia dapat pagi kasih singkong sama teh manis, siang nanti makan, sudah sore pulang, udah cukup ya. Nanti waktu panen maka dia dikasih beras, bukan dikasih duit, dikasih beras. Nah mereka jual berasnya untuk keperluan hidup, cuma begitu aja cara itu. Kenapa dia tidak mau punya, memiliki dan sebagainya? Yang dia takut khaufan alaihim ayyadkhulu fi mahabbatiha, mereka takut masuk pada situasi jatuh cinta sama yang dia punya. Itu yang dia fala yahtaduna ba'da dzalika lil khuruji an hubbiha, maka tidak ada petunjuk, ya, tidak ada jalan setelah itu untuk keluar dari cinta kepada dunia, itu susah. Wal muzahamati 'alaiha, persaingan terhadap dunia susah. Orang kalau sudah punya bisnis, Pak, pekerja itu, pedagang itu, pebisnis itu, kaum profesional itu, jangan dibilang tidak ada persaingan dalam mereka itu. Kalau temannya sejawat, yang selevel, yang setingkat, yang sezaman, yang seangkatan, melebihkan, dia tanya, kok dia bisa begitu? Nah itu namanya muzahamah. Cinta dan muzahamah itu yang menyebabkan jauh. Fa'innal kamilina la yusghiluhum anillahi ta'ala syai'un fil kaunain. Maka sesungguhnya orang-orang yang kamilin, orang-orang yang sempurna, la yusghiluhum anillahi ta'ala syai'un fil kaunain, tidak ada yang bisa menyibukkan
dirinya dari Allah Ta'ala sesuatu apapun juga fil kaunain, ya, dalam urusan yang menyangkut dunia, ya, dan dunia dan akhirat nggak ada. Bihilafil khasirin, beda dengan orang-orang yang teledor. Nah, jangan-jangan kita yang menganggap ibadah kita sudah bagus, ya, sebenarnya kita termasuk minal khasirin, ya, orang-orang yang teledor. Fasallim ya akhi likulli man tarahu tajamila bisyabi minal qaumi illa in khafat ala atba'ihi ayat ba'u ma'al jahri bimaksudi wallahu a'lam. Ya, fasallim. Satu riwayat kita tahu sahabat Rasulullah SAW yang bernama Sa'abah. Beliau itu kalau sembahyang berjamaah dengan Rasulullah itu selesai sholat, dia itu langsung pulang karena taruh apa ininya gantian sama istrinya kan. Kemudian beliau meminta kepada Rasulullah akan jadi orang kaya. Jadi Rasulullah hanya memberikan 2 ekor kambing kalau nggak salah ya untuk dibarakan, sehingga dari kambing pemberian Rasulullah itu berkembang biak menjadi banyak, sampai-sampai akhirnya melalaikan Sa'labah sendiri dari mengikuti sholat berjamaah dengan Rasulullah. Yang mau saya tanyakan begini tuan-tuan, apakah ketika Rasulullah memberikan 2 ekor kambing sebagai modal kepada Sa'labah itu, apakah Rasulullah tidak mendoakan beliau dan supaya istiqomah dalam ibadahnya gitu? Penjelasan. Kekuatan doa itu harus bersamaan dengan ikhtiar dengan orang yang didoakan. Saya dulu sebelum bisa, ya, semahir ini membaca kitab itu, saya sering minta doain sama orang yang hebat menurut pandangan saya, namanya Pak Ismail gitu. Jadi dia hidupnya hanya untuk belajar. Mungkin ada juga ngajarnya, tapi saya nggak tahu. Karena aneh buat saya, begitu luar biasa hidupnya hanya untuk belajar agama. Saya bilang ke dia, Pak Ismail doain saya supaya saya mengerti benar ini bacaan kitab. Dia nggak pernah komentar, ya insya Allah. Tapi pada akhirnya beberapa kali saya mengatakan itu, dia bilang aneh yang doa dan ikhtiar itu baru ketemu, namanya tauhid. Jadi Nabi sudah memberikan sepasang, ya, kambing. Nah, ini modal usaha dan berdoa. Usahanya diusahakan, ya, dan mesti berdoa. Jadi 2, berdoa supaya kaya tapi tidak meninggalkan agama, ya, dua-duanya diusahakan. Nah, baru dikasih. Mungkin hanya Nabi yang mendoakan, tapi kita ikhtiarnya, karena habis waktunya untuk berpikir, tidak ketemu. Dan itu sebenarnya kan tujuannya untuk jadi pelajaran buat kita, bahwa memaksakan diri itu belum tentu bagus. Cuma Nabi kan nggak mau mengatakan itu. Dakwatul hal afsahu min dakwatil lisan. Fakta lebih bagus untuk bisa dipahami ketimbang penjelasan. Maka orang bilang
ashiratin aw suhbah wal muslimina ajma' amin rabbi asma' fadlan wa judan manna la iktisab